Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Siapakah yang Tuhan Pilih. Renungan terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1-7. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya, seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Demikian firman Tuhan. Kisah ini diawali dengan Gideon memimpin 32.000 orang untuk pergi berperang melawan tentara Midian. Tapi Tuhan berkata bahwa jumlah itu terlalu banyak. Seleksi pertama dilakukan dengan cara bertanya pada mereka, siapa yang takut dan gentar hendaklah ia pulang. Sebanyak 22.000 orang takut dan gentar sehingga mereka pun pulang. Tinggal 10.000 orang. Tapi jumlah itu masih terlalu banyak menurut Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau bangsa Israel menjadi sombong ketika berhasil mengalahkan musuh, sehingga merasa bahwa kemenangan itu adalah karena kehebatan mereka. Seleksi kedua dilakukan oleh Tuhan dengan cara menyuruh mereka minum. Tuhan menyuruh Gideon untuk memerintahkan mereka minum air di sungai. Dan dari cara mereka minum, Tuhan memilih siapa yang akan pergi berperang. Ada dua cara mereka minum. Pertama, minum seperti cara anjing minum, dan kedua, minum dengan cara berlutut. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila saudara membaca Alkitab terjemahan bahasa Inggris dan juga meneliti ayat dalam terjemahan bahasa Indonesia, maka ternyata orang yang minum seperti anjing yang dipilih oleh Tuhan untuk meraih kemenangan atas musuh. Siapakah mereka ini yang minum seperti cara anjing minum? Mereka adalah orang yang punya keberanian untuk berperang, tapi nampak lemah dan tidak berpotensi untuk menang. Bagi Gideon sebenarnya lebih gampang untuk memilih dengan cara melihat dari besar perawakan tubuh, tinggi badan, dan kekuatan mereka. Tapi Tuhan membuat Gideon memilih dari caranya Tuhan. Dan ternyata Tuhan memilih orang-orang yang tidak terpikirkan oleh Gideon, yaitu mereka yang minum seperti cara anjing minum itu. Tuhan hendak memakai mereka yang nampak lemah dan tidak punya potensi menang untuk berperang dan meraih kemenangan, agar nama Tuhan yang dimuliakan. Dan tidak ada alasan bagi mereka untuk menyombongkan diri, sebab Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3-6, Tuhan memakai 4 orang kusta untuk membuat tentara Aram lari ketakutan karena mendengar suara derap kereta kuda dan tentara yang besar. Dalam kitab 1 Samuel pasal 17, Tuhan memakai Daud yang kecil untuk mengalahkan Goliat yang besar. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27 tertulis, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara merasa diri saudara kecil, lemah dan tak berdaya? Tuhan sanggup memakai saudara dan bekerja di dalam hidup saudara untuk melakukan perkara-perkara besar. Tuhanlah yang akan berperang ganti kita. Dia akan menolong dan menyertai kita. Mungkin orang lain berkata kepada saudara bahwa engkau bodoh, lemah, dan akan selalu gagal.
Namun saudara tidak akan menjadi seperti perkataan negatif orang apabila saudara punya iman yang kuat kepada Tuhan dan mau melangkah dalam iman bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman-Nya berkata bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa-Nya sempurna bekerja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, renungkan bersama-sama. Engkau memakai orang-orang yang lemah, orang-orang yang nampak bodoh menurut dunia, untuk mempermalukan mereka yang kuat dan berhikmat. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau dapat memakai setiap kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami, sertai kami terus. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, dan kuduskan kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Sertai kami Tuhan, untuk kami dapat menang atas segala pencobaan, menang atas segala tantangan hidup, dan dapat melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang besar bersama dengan Engkau Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.